Baik, di bagian 3.2 ini kita akan belajar terkait dengan teorema-teorema limit. Terkait dengan teorema-teorema limit ini, jadi teorema-teorema limit ini nanti akan mensifati gitu ya, sifat-sifati dari barisan-barisan bilangan real dalam hubungannya dengan limit gitu ya. Jadi gunanya nanti kalau kita tahu banyak sifat-sifatnya, nanti kita bisa dengan mudah untuk menentukan nilai limit suatu barisan, atau mungkin untuk membuktikan limit-limit tertentu dari suatu barisan. Oke, baik. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita definisikan yang namanya barisan terbatas, gitu ya, barisan terbatas. Jadi suatu barisan XNDR dikatakan terbatas jika terdapat suatu bilangan M lebih dari 0, sehingga nilai mutlak dari setiap suku di barisan tersebut itu kurang dari sama dengan M untuk semua N anggota N. Kalau contoh barisan terbatas itu, misalkan saya punya barisan 1, 1, 1, 1, 1 ya. Ini barisan terbatas. Kenapa? Karena setiap sukunya nilai mutlak XN-nya itu kurang dari suatu M. Misalkan M-nya kita pilih 2. Jadi setiap suku ini kita mutlakkan, itu semuanya kurang dari 2. Gitu. Makanya barisan ini terbatas. Kemudian saya juga punya barisan yang biasanya kita pakai 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, kemudian 1/5, dan seterusnya. Barisan ini juga terbatas. Kenapa? Karena saya bisa menemukan suatu M, yaitu misalkan nanti ini kira-kira kalau ini kan ya bisa kita pilih juga, misalkan di sini 3 gitu ya. 3. Nah, setiap elemen di sini, setiap suku-suku di barisan ini, kalau saya mutlakkan itu kurang dari sama dengan 3. Apakah harus 3? Ya sembarang. Bisa 5, bisa 1 gitu ya. Ini terbatas ya, barisan terbatas. Termasuk juga misalkan saya punya barisan 0, 2, 0, 2, 0, 2. Ini juga terbatas karena suku-sukunya saya mutlakkan itu semuanya kurang dari sama dengan 2. Kurang dari atau sama dengan 2 ya. Tidak harus 2, bisa yang lain. Itu yang penting setiap suku-sukunya saya mutlakkan sama dengan 2. Berbeda kalau misalkan saya punya barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini kita nggak punya batas. Artinya ketika kita tidak ada M gitu, ketika kita cari M maunya sih begini, tapi kita nggak bisa nemu M ini. Bilangan berapa yang kira-kira lebih besar daripada semua bilangan di 2, 4, 6, 8 ini? Kalau misalkan M kita pilih 10, ada 12. Kalau misalkan kita pilih M-nya 2 juta, masih ada 20 juta di sini. Masih ada bilangan 20 juta di barisan ini, ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa nemu M. Gitu. Makanya ini barisan ini tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Nah, barisan ini tidak terbatas. Ya, atau nanti barisan yang lain. Misalkan barisan, saya punya barisan XN sedemikian hingga X anggota R, kemudian X kurang dari sama dengan 2 misalkan. Barisan ini juga tidak terbatas karena X kurang dari sama dengan 2 itu kan bisa negatif tak hingga kan? Bisa negatif tak hingga. Dia bisa negatif 2 juta misalkan. Dan kita nggak bisa menemukan M yang sama dengan kalau kita mutlakkan itu lebih kecil. Jadi ini yang terbatas itu begitu, kita bisa nemu. Nah, kemudian ini sifat yang pertama adalah ini. Jadi sebarang barisan bilangan yang konvergen pasti terbatas. Setiap bilangan real yang konvergen itu pasti terbatas. Nah, tetapi perhatikan bahwa tidak semua barisan terbatas itu konvergen. Kita punya ini konvergen ke 1 kan ya. Ini juga konvergen ke 0. Tapi ini tidak, ini divergen. Tapi semuanya terbatas ya.
Kalau punya limit biasanya terbatas, pasti terbatas. Kata sifat ini kalau punya limit pasti dia terbatas. Tetapi kalau terbatas belum tentu punya limit. Begitu. Sorry, ini salah, ini contohnya salah. Ya. Ini sifat yang pertama, terbatas. Setiap bilangan real yang konvergen, setiap barisan bilangan real yang konvergen itu terbatas. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita definisikan dulu operasi barisan. Kita definisikan dulu operasi barisan. Jadi misalkan saya punya barisan X kemudian barisan Y, ya, barisan X kemudian barisan Y. Keduanya ini barisan bilangan real. Kemudian C itu misalkan sembarang bilangan real konstan. Nah, kita definisikan jumlahan. Kalau barisan X sama Y dijumlahkan itu jadinya adalah barisan baru yang mana suku-sukunya adalah hasil jumlahan dari suku-suku yang bersesuaian. Jumlahan suku-suku yang bersesuaian. Begitu juga pengurangan. Kalau X, barisan X dikurangi Y itu adalah barisan yang suku-sukunya merupakan hasil pengurangan suku-suku yang bersesuaian. Hasil pengurangan suku-suku yang bersesuaian. Begitu juga perkalian, begitu juga dengan pembagian nanti. Untuk yang perkalian sama, perkalian suku-suku yang bersesuaian. Kemudian perkalian dengan konstanta, kalau C konstanta dengan X itu artinya berarti setiap suku di X saya kalikan dengan C. Itu perkalian setiap suku dengan C. Kemudian kalau saya misalkan satu barisan lagi Zn yang mana setiap sukunya tidak ada yang 0, ya, dengan catatan tidak ada suku yang 0. Tidak ada suku yang 0. Zn tidak sama dengan 0 untuk semua n. Nah, pembagian barisan X per Y itu adalah barisan yang suku-sukunya adalah hasil dari pembagian suku-suku yang bersesuaian. Hasil dari pembagian suku-suku yang bersesuaian. Nah, biar lebih jelasnya saya berikan contoh di sini. Contohnya begini, kalau misalkan saya punya X itu barisan misalkan yang tadi 1 negatif 1, 1 negatif 1, 1 negatif 1, 1 negatif 1. Misalkan barisannya ini. Kemudian barisan Y saya punya 1 kemudian 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, kemudian 1/5, misalkan dan seterusnya. Nah, misalkan maka X ditambah Y itu adalah jumlahan suku-suku yang bersesuaian. Berarti kalau 1 ditambah 1, ini 1, suku 1 ditambah suku 1, berarti ini 1 barisan baru, 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian ini negatif 1 ditambah setengah, berarti negatif 3/2. Kemudian ini 1 ditambah 1/3 berarti 4/3. Kemudian ini negatif 1 ditambah 1/4 berarti negatif berapa? Negatif 3/4. Oh, maaf, ini negatif setengah ya. Negatif 1/2. Negatif 1 ditambah setengah negatif 1/2 ya. Negatif 3/4. Kemudian ini 1 ditambah 1/5 berarti jadi 6/5 dan seterusnya. Ini jumlahan X, Y. Kalau pengurangan juga sama, 1 ditambah 1 1 dikurangi 1 0. Suku kedua dikurangi suku kedua, negatif 1 dikurangi setengah berarti negatif 3/2. Kemudian 1 dikurangi 1/3 2/3. Kemudian negatif 1 dikurangi 1/4 berarti negatif 5/4 dan seterusnya. Kalau perkalian X kali Y kalau X kali Y 1 kali 1 1, negatif setengah kali setengah negatif setengah.
1 kali ini sepertiga, kemudian negatif seperempat, kemudian 1/5, kemudian negatif 1/6, dan seterusnya hasil perkalian. Kemudian kalau misalkan saya punya C itu sama dengan 2, maka 2 kali X, barisan 2 kali X itu adalah sama dengan hasil perkalian barisan yang suku-sukunya adalah hasil perkalian suku-suku di X dikali dengan 2. Jadi ini kalau misalkan X nya 1 negatif 1 berarti dikalikan 2 masing-masing jadi 2, negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 2, dan seterusnya. Ya. Kalau pembagian X per Y berarti 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, 1. Kemudian negatif 1 dibagi setengah berarti jadi negatif 2. Kemudian 1 dibagi sepertiga jadi 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Ini pembagian. Syaratnya kalau yang penyebutnya itu tidak boleh ada nolnya. Nah kebetulan ini tidak ada nolnya, ya. YN tidak sama dengan 0 untuk semua N anggota N, ya. Ini operasi-operasi. Nah, apa hubungannya teman-teman sekalian? Ini operasi saja, ya, operasi. Nah, apa hubungannya? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan saya punya X, ya, X, kemudian Y, kemudian Z, di mana Z-nya tidak 0, dan masing-masing ini XN itu konvergen ke X, ya, YN itu konvergen ke Y, ZN itu konvergen ke Z, Z kecil, ya, ini Y kecil, Z kecil. Kemudian C itu bilangan real, maka ini ya, perhatikan barisan X plus Y akan konvergen ke X plus Y kecil, ya. Barisan X plus Y itu akan konvergen ke konvergen ke nilai X kecil Y kecil. Tadi kalau X besar, kalau ini kan kalau saya tulis X konvergen ke X, Y konvergen ke Y, Z konvergen ke Z kecil. Maka kalau dijumlahkan X plus Y, maka dia akan konvergen ke X plus Y. Kalau X dikalikan Y, maka ini akan konvergen ke X kali Y. Kalau C kali X, maka akan konvergen ke C kali X kecil. Dan X per Z akan konvergen ke X per Z. Begini. Nah ini menariknya, ya. Jadi ini sifat yang kedua atau teorema yang kedua dari yang tadi. Nah sebenarnya ini perlu dibuktikan. Kalau kita berbicara teorema biasanya kita akan berbicara pembuktian, ya. Tapi di bagian ini saya hanya akan kenalkan saja gitu. Kalau yang tadi barisan terbatas, ini juga ada pembuktiannya. Buktinya bagaimana itu juga ditanyakan, ya. Ini juga perlu bukti sebenarnya. Nanti kalau mau lebih detail nanti silakan dibaca bukunya. Saya kenalkan dulu. Kalau barisan konvergen pasti terbatas. Kalau hasil operasi dari barisan-barisan konvergen, maka limitnya pasti hasil operasi dari limit-limit barisan tersebut. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, seperti contoh ini teman-teman sekalian. Seperti contoh ini. Ini saya mau membuktikan limit 2n plus 1. Ini sebenarnya mencari limitnya berapa. Sebenarnya mencari limitnya berapa. Kalau di sini 2n plus 1, ini kan kalau kemarin mencarinya kan susah gitu ya. Tapi kalau di sini kita ubah 2n plus 1 per n itu kan sama dengan 2n per n ditambah 1 per n. 2n per n itu kan sama dengan 2, yang ini sama dengan 1 per n. Perhatikan bahwa barisan ini, barisan 2n plus 1 per n itu sama dengan hasil jumlahan barisan 2 ditambah barisan 1 per n. Padahal kalau barisan konstan 2 itu pasti konvergen ke 2. Dan barisan 1 per n sudah kita buktikan di awal tadi itu konvergen ke 0. Maka barisan ini 2n plus 1 per n itu sama dengan
atau yang akan limit konvergen ke 2 plus 0, yaitu sama dengan 2. Ini cara nyarinya begitu. Cara nyarinya begitu. Oke, contoh yang lain. Saya punya 2n per n kuadrat plus 1. 2n per n kuadrat plus 1. Kalau misalkan kita, ini nggak bisa dipisah kayak tadi ya, kalau penyebutnya di jumlah gini, jangan sampai nanti kepikiran 2n per n kuadrat ditambah 2n per 1. Salah ya kalau yang ini. Nah, kalau yang ini kita manfaatkan pembagiannya. Jadi 2n per n kuadrat plus 1 ini bisa kita ubah jadi, saya hapus dulu. 2n per n kuadrat plus 1 itu bisa kita ubah jadi, bisa kita ubah jadi 2n per n kuadrat per n kuadrat per n kuadrat plus 1 n kuadrat. Nah, perhatikan, atau akan sama dengan 2 per n per 1 plus 1 n kuadrat. Nah, 1 plus 1 n kuadrat. Nah, dari sini teman-teman sekalian, dari sini kita bisa mengatakan bahwa barisan 2n per n kuadrat plus 1 itu sama dengan hasil pembagian dari barisan 2 per n dibagi barisan 1 plus 1 n kuadrat, di mana masing-masing ini konvergen ke 0, yang ini konvergen ke 1. Berarti barisan ini konvergen ke barisan 2n per n kuadrat plus 1 ini, barisan konvergen ke 0 per 1 yang sama dengan 0. Begitu. Jadi ini digunakan untuk mencari nilai limit atau nilai konvergensi. Jadi terbukti limit 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu gunanya sifat yang tadi. Kemudian ada sifat yang lain. Beberapa sifat yang lain saya tambahkan. Jika xn adalah barisan bilangan real konvergen ya, dengan xn-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi saya punya xn ya, di mana suku-sukunya positif. Suku-sukunya non negatif. Kalau xn ini konvergen ke x ya, maka nilai x-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Bisa kebayang ya? Jadi kalau barisannya itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua suku-sukunya, maka nilai konvergensinya atau nilai limitnya itu akan sama, lebih besar juga sama dengan 0. Ajar ya. Jadi seperti contoh 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Ini kan semuanya lebih dari sama dengan 0. Maka nilai limitnya itu pasti juga akan lebih dari sama dengan 0. Nilai limitnya juga pasti akan lebih dari sama dengan 0. Nilai limitnya juga akan lebih dari sama dengan 0. Nilai limitnya akan lebih dari sama dengan 0. Begitu. Ini sifat yang non negatif. Kemudian kalau ini lebih diperkuat lagi. Kalau misalkan saya punya barisan X dan barisan Y yang masing-masing konvergen ya, kalau misalkan xn kurang dari sama dengan yn, jadi saya punya dua barisan xn, yn ya. Yang ini x1, x2, x3 dan seterusnya. Ini y1, y2, y3 dan seterusnya. Kalau misalkan xn itu lebih besar sama dengan yn ya, xn lebih besar sama dengan yn, maka nilai limitnya juga pasti lebih besar. X pasti lebih besar sama dengan y. Kalau setiap suku-sukunya di X itu lebih besar daripada Y, maka nilai konvergensinya atau nilai limitnya pasti lebih besar daripada yang Y.
Itu sifat yang selanjutnya, yang kelima. Kemudian yang terakhir ini lebih kuat lagi. Ini lebih kuat lagi. Kalau misalkan saya punya barisan XN konvergen juga, dan setiap suku-sukunya, perhatikan ini, setiap suku ini tadi yang diperhatikan ininya, kalau ini yang diperhatikan ininya, ya. Kalau ini XN itu suku-sukunya antara A sampai B, maka nilai limitnya juga pasti berada di antara A sama B, ya. Maka nilai limitnya juga pasti berada di antara A sama B. Begitu. Kalau suku-sukunya berada di antara A sama B, maka nilai limitnya juga berada di antara A sama B. Dan ini teorema yang penting gitu ya, teorema Apit. Jadi kalau misalkan saya punya X itu ya X, Y dan Z masing-masing konvergen, ya. Masing-masing konvergen dan punya aturan ini, jadi YN itu selalu antara XN sama ZN, ya. YN selalu antara XN. Jadi ini diapit. Ini misalkan X, ini Y, maka Z-nya di tengah-tengah ini. X, Y, Z, ya. Z-nya di tengah-tengah. Y-nya di tengah-tengah. Y-nya di tengah. Kalau saya punya X, Y, Z, ini Y-nya selalu berada di tengah-tengah Z. Kemudian kalau limitnya sama X sama Z, ya. Misalkan limitnya X sama Z ini sama, ya. Kita punya barisan X sama Z-nya ini sama-sama konvergen dan limitnya sama, maka YN juga konvergen dan limitnya akan sama dengan XN sama dengan ZN. Ya. Kalau Y itu di tengah-tengah, kemudian Z ini konvergen, X ini juga konvergen ke satu titik, ya, X sama dengan Z, maka Y yang ada di tengah-tengah ini terpaksa harus sama dengan X sama dengan Z. Terpaksa, gitu ya. Ini namanya teorema Apit, diapit oleh dua barisan yang konvergen ke nilai yang sama. Itu. Gunanya di sini teman-teman, gunanya di sini. Kalau misalkan saya punya mencari limit sin n per n sama dengan 0. Jadi kita susah gitu. Kita mau cari apa limit sin n per n itu kita agak susah. Tapi kita bisa menentukan nilai limit sin n per n itu dengan pakai teorema Apit. Caranya adalah perhatikan bahwa sin n, nilai sinus itu tidak pernah kurang dari negatif 1, ya. Sin n itu tidak pernah kurang dari negatif 1 per n. Sin n negatif 1 pasti gini, ya. Kan kita punya selalu nilainya begini ya. Sin n 1, ya. Sin n itu nilainya pasti selalu di antara negatif 1 sama 1. Sehingga kalau semuanya kita bagi n, nah, jadi kayak gini. Seper n. Perhatikan kalau barisan ini itu konvergen ke mana? Negatif seper n itu nanti akan konvergen ke 0. Kemudian barisan seper n juga nanti akan konvergen ke 0. Sementara sin n per n ini kan berada di antara min seper n sama seper n. Jadi dia terpaksa harus konvergen ke 0, ya, harus terpaksa. Jadi limit sin n per n sama dengan 0. Gunanya di situ. Kalau cos n per n apakah sama? Ya, sama. Jadi, kalau cos n per n nanti akan sama. Oke, itu gunanya sifatnya tadi. Jadi teorema ini berurut teman-teman. Jadi teorema yang paling penting itu adalah teorema Apit. Yang tadi ini berurut. Jadi yang pertama positif dulu, non negatif, kemudian antar dua barisan, kemudian ini kalau dia diapit dua bilangan, kemudian kalau ini teorema Apit antara tiga barisan. Nah, ini gunanya nanti di sini. Sifat-sifatnya ini cukup perlu dikenal saja, kan nanti akan dipakai, banyak dipakai untuk menentukan nilai limit. Kemudian misalkan barisan ini, teorema selanjutnya, sifatnya selanjutnya, kalau misalkan saya punya X
N itu konvergen ke X. Maka ini yang menarik, barisan ini saya mutlakkan ya, maka nanti akan konvergen ke mutlak Xn ya, maka nanti akan konvergen ke mutlak Xn. Kalau saya punya barisan X, kalau saya punya barisan X ya, di sini Xn itu ada X1, X2, X3 ya, kemudian X4 dan seterusnya. Ini nanti konvergen ke X. Misalkan saya punya barisan ini konvergen ke X, kemudian saya mutlak, kita tanpa perlu mencari, nanti ini mutlak X1, kemudian mutlak X2, kemudian mutlak X3 dan seterusnya, mutlak X4. Maka ini nanti pasti akan konvergen ke mutlak X. Pasti akan konvergen mutlak X. Ini teorema ini mengatakan begitu, teorema 328 mutlak. Nah, mirip dengan itu 329. Kalau saya punya barisan Xn konvergen ke X, kemudian saya buat barisan baru lagi ya, barisan itu barisan akar Xn. Akar Xn, perhatikan, dengan syarat Xn-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Syarat lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian saya definisikan baru akar Xn, karena nanti kalau tidak lebih besar sama dengan 0, kalau ada yang negatif maka nanti imajiner. Nah, ini nanti isinya adalah akar X1, akar X2, akar X3, akar X4. Maka nanti juga akan konvergen ke nilai akar X ya. Tanpa perlu mencari lagi gitu, nanti akan konvergen ke akar X. Ya, jadi limitnya akar Xn akan sama dengan akar X. Nah, di teorema sifat yang terakhir, di teorema 3210 ini juga menarik gitu ya, karena kita bisa melihat konvergensi dengan cara membandingkan suku-suku yang berurutan. Misalkan saya punya barisan bilangan real positif, saya punya barisan Xn, saya tidak tahu apakah dia konvergen dan limitnya, kalau konvergen limitnya kemana gitu. Tetapi ya, karena saya tidak tahu ya, misalkan saya punya Xn ini X1, X2, kemudian X3, X4 dan seterusnya, saya tidak tahu ini barisan konvergen atau tidak dan kemana. Tetapi kalau saya susun barisan baru, yaitu Xn plus 1 per Xn, dan ternyata dia konvergen ke suatu nilai L, ke suatu nilai L yang dia kurang dari 1, maka barisan Xn tadi yang ini konvergen, dan ini konvergen ke 0 ya. Jadi syaratnya kalau saya buat barisan baru gitu ya, tadi kan saya punya barisan Xn yang isinya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Saya tidak tahu barisan tersebut konvergen atau tidak. Kalaupun konvergen, konvergennya kemana? Tetapi saya buat barisan baru yang suku-sukunya adalah Xn plus 1 per Xn, atau boleh ditulis misalkan X2 per X1, kemudian X3 per X2, kemudian X4 per X3. Ini barisan baru ya, barisan baru dari barisan ini. Dan ternyata kalau ini konvergen ke suatu nilai L ya, kalau ini konvergen ke suatu nilai L dan dia kurang, nilai L ini kurang dari 1, maka barisan tersebut akan konvergen dan nilai limitnya adalah sama dengan 0. Ini teorema ini mengatakan begitu. Teorema ini mengatakan begitu. Jadi gunanya yaitu tadi kita bisa menentukan nilai limit, menentukan limitnya dan konvergensinya. Kalau kita bisa tahu nilai kita bisa tahu nilai limit dari barisan baru yang kita buat ini. Ya, contohnya di sini ya, kalau misalkan saya punya limit n per 2 pangkat n per 2 pangkat n. N per 2 pangkat n ini barisannya isinya berapa? 1/2, kemudian 2 per 2 pangkat 2 ya, kemudian 3 per 2 pangkat 3 per 4 per 2 pangkat 4 dan seterusnya.
ya, dan seterusnya. Dan ini bisa kita tunjukkan bahwa ini limitnya 0 dengan cara ternyata ya, dengan ini kan saya tidak tahu, misalkan saya tidak tahu nih konvergensinya keberapa gimana dan limitnya berapa kalau dia konvergen. Nah ternyata kalau saya buat definisi barisan baru dengan cara xn plus 1 per xn, kalau di sini n per 2 pangkat n, maka barisan baru ini bentuknya adalah berapa ini? N plus 1 per 2 pangkat n plus 1 per n per 2 pangkat n, yaitu ini saya kalikan 2 pangkat n dikalikan n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 dikalikan n. Nah ini ternyata sama dengan barisan n plus 1 per 2n. Kalau ini ya n plus 1 per 2n, ini kita cari nilai limitnya dengan cara yang sebelumnya ya. Kalau misalkan kita buat jadi n per 2n ditambah 1 per 2n, ya kan? Atau ini nanti akan sama dengan barisan 2 ditambah barisan setengah per n. Nah, dan karena ini konvergen ke 2, ini konvergen ke 0, maka barisan ini ya, barisan n plus 1 per 2n ini konvergen ke berapa? Oh ini bukan 2 ya, 1/2, maaf, 1/2, bukan konvergen ke 1/2 ditambah 0, yaitu 1/2. Ini kan n per n ya, n per 2n jadi 1/2, ini juga 1/2. Nah perhatikan bahwa barisan ini, barisan xn plus 1 per xn ini konvergen ke 1/2, yang mana ini kurang dari 1. Berdasarkan teorema yang tadi ya, ternyata setengah berdasarkan teorema yang tadi ini, kalau L-nya kurang dari 1, maka xn konvergen dan limitnya sama dengan 0. Berarti ini konvergen dan limitnya sama dengan 0. Ini konvergen dan limitnya sama dengan 0. Gunanya nanti di situ. Nah, sifat-sifat ini kita kenal ya, kita pahami untuk nanti bisa kita pakai baik itu dalam mencari nilai limit maupun membuktikan bentuk-bentuk limit yang lain. Nah, untuk melatih hal itu silakan dikerjakan bagian ini, latihan ini, silakan di pause, dipilih, dikerjakan yang sekiranya bisa dikerjakan. Untuk yang bagian pembuktian seperti ini nomor 3, 4, dan 5 boleh ditinggal dulu. Cari saja dulu yang 1, 2, kemudian ini juga silakan di pause nomor 6 dan sampai nomor 10 ini. Ada juga nomor 11 sampai 17, silakan di pause, dikerjakan.